Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja. Karena kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu episode ke-45, dimana pada episode sebelumnya Chusiyu yang merasa kesal karena dipermalukan oleh Zoyu di pelelangan karena Zoyu mengambil semua barang yang ditawar oleh Chusiyu. Bahkan induk besi meteorit yang merupakan incaran Chusiyu juga diambil oleh Zoyu, sehingga Chusiyu pun memutuskan untuk mengambil secara paksa induk besi meteorit itu dari tangan Zoyu karena Zoyu tidak mau memberikannya kepada Chusiyu setelah diminta secara baik-baik. Bagaimanakah pertarungan antara Chusiyu yang berniat merebut induk besi meteorit dari tangan Zoyu? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah mengeluarkan pedang besar miliknya, Chusiyu pun meminta Penatuamo untuk mengurus pelayan Zoyu. Dia bilang, "Penatuamo, kau urus pelayan kecil itu, sedangkan aku akan mengurus majikannya agar dia mau menyerahkan induk besi meteorit itu kepadaku." Penatuamo menjawab, "Baiklah, serahkan dia kepadaku. Yang mulia putra suci Taisu, kau juga harus berhati-hati saat menghadapinya." Lalu Penatuamo pun langsung mengeluarkan pedang kembar miliknya dan menerjang ke arah pelayan Zoyu. Meskipun pelayan itu terlihat lemah, tapi Chusiyu tidak mau mengambil resiko dan meminta Penatuamo untuk menghadapinya agar Chusiyu bisa fokus saat bertarung melawan Zoyu. Melihat Penatuamo yang menerjang ke arah mereka, wajah Zoyu pun langsung berubah menjadi pucat dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka dia akan langsung menyerang setelah menerima perintah dari Chusiyu. Bahkan dia tidak memberikanku cukup waktu untuk bersiap." Sementara itu, pelayannya langsung maju ke depan karena Zoyu malah bengong saja di sana. Dia bilang, "Tuan muda, aku akan mencoba menahannya menggunakan item milikku ini. Kau tetaplah berada di belakang dan berhati-hatilah." Pelayan itu pun langsung mengeluarkan arai pelindung yang cukup kuat menggunakan item miliknya, sehingga dia bisa menahan pergerakan Penatuamo yang sedang menerjang ke arah mereka. Sehingga dentuman yang cukup keras pun terjadi di sana. Dia bilang, "Kau tidak akan bisa melewatiku selama aku masih hidup." Penatuamo menjawab, "Oh, menarik sekali. Mari kita lihat apakah mainanmu ini bisa bertahan menahan semua serangan dariku." Melihat celah yang terbuka lebar yang ditinggalkan oleh pelayan Zoyu, Chusiyu pun langsung menerjang ke arah Zoyu sambil mengeluarkan teknik 9 rahasia Shingzimi miliknya. Dia bilang, "Melihat ke arah mana kau? Sekarang kau harus menghadapiku seorang diri, karena pelayan milikmu itu tidak akan bisa untuk membantumu." Zoyu berkata, "Sialan, pergerakannya sangat cepat sekali. Dalam waktu sekejap saja, dia sudah berada di hadapanku." Kemudian, karena Chusiyu langsung mengeluarkan salah satu dari 9 teknik rahasia Shingzimi, yaitu bunga teratai hitam, Zoyu pun langsung mengeluarkan teknik Raja Burung Api Biru miliknya untuk mencoba menangkis serangan yang dilancarkan oleh Chusiyu kepadanya, sehingga gelombang energi spiritual yang sangat besar pun berkumpul di sana yang keluar dari serangan milik mereka. Setelah kedua serangan itu beradu di atas udara, terjadilah ledakan energi spiritual yang sangat besar di sana, dibarengi dengan munculnya kepulan asap yang cukup tebal, sehingga suara ledakan keras itu pun terdengar sampai ke tempat yang cukup jauh, yang tentu saja akan mengundang perhatian dari para kultivator yang ada di sekitar sana. Lalu terlihat Zoyu yang masih selamat setelah ledakan yang sangat besar itu terjadi, di mana dia sedang terlihat melindungi bagian kepala dari percikan energi spiritual yang ada di sana, dan terdengar suara Chusiyu yang berkata dari balik kepulan asap yang tebal tersebut, "Awalnya aku tidak ingin bertarung denganmu, aku hanya ingin memberikanmu pelajaran karena kata-kata kasarmu kepadaku." Kemudian, di saat Zoyu sedang fokus mendengar suara Chusiyu yang seperti ada di hadapannya, tiba-tiba saja dia merasakan hawa membunuh yang sangat kuat dari belakangnya. Dan ketika dia menoleh ke belakang, rupanya itu adalah Chusiyu yang bersiap untuk melancarkan serangan secara diam-diam setelah berhasil mengelabui Zoyu. "Sialan, ini buruk. Mustahil aku bisa menghindari serangan dari jarak sedekat ini," ucap Zoyu sambil mengeluarkan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya. Lalu Chusiyu pun dengan cepat langsung menembas bagian belakang tubuh Zoyu. Dia bilang, "Haha, dengan ini semuanya telah berakhir." Dan tubuh Zoyu pun langsung terhempas ke depan sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras setelah Chusiyu berhasil mendaratkan serangan terak kepadanya. Chusiyu pun berhasil mendarat dengan sempurna di atas perahu milik Zoyu, sedangkan Zoyu tubuhnya masih melayang di udara sambil mengeluarkan darah yang mengalir deras dari punggungnya dan terlihat dia akan terjatuh ke dalam sungai. Chusiyu bilang, "Aku sudah memintamu secara baik-baik, tapi kau malah memprovokasiku dengan mengatakan kalau aku tidak ada bedanya dengan perampok di pegunungan." Dan akhirnya tubuh Zoyu pun terjatuh ke dalam air sungai, sehingga terciptalah cipratan yang cukup besar di sana yang dihasilkan dari hantaman yang cukup keras dari tubuh Zoyu yang terkena serangan telak dari belakang oleh Chusiyu. Setelah itu, Chusiyu pun langsung terbang ke udara untuk memeriksa keadaan Zoyu dan memastikan kalau dia masih hidup atau sudah mati.
karena tubuh Zoyu mengambang di atas air sungai dengan posisi menghadap ke bawah yang membuat Zoyu akan kesulitan untuk bernapas jika dia masih bertahan hidup. Chusyu yang masih terlihat waspada tanpa mengendurkan sedikit pun pengawasannya, dia menatap ke arah Zoyu yang masih belum bergerak di atas air sungai. Karena Chusyu masih merasakan energi spiritual milik Zoyu yang belum lenyap, dan itu artinya kalau Zoyu masihlah belum mati. Lalu Chusyu pun tersenyum dan melihat ke arah bawah karena dia melihat ada yang datang ke sana. Setelah ledakan besar yang terjadi saat pertarungan menarik perhatian dari kultivator lainnya. Oh, ternyata ada tamu yang tidak diundang. Permainannya akan menjadi menarik, ucap Chusyu sambil menatap ke arah orang yang baru datang ke sana. Kemudian, terlihat jari-jari tangan kecil milik orang yang datang ke sana itu, di mana dia langsung mengeluarkan tubuh Zoyu dari dalam air dan berkata, "Yang mulia putra suci Taisu, kau selalu bertindak di sisi yang benar. Tapi kenapa sekarang kau malah bertindak sampai sejauh ini? Apa alasannya sehingga kau melakukan semua ini?" Dan benar saja seperti yang kita duga, orang yang baru datang ke sana untuk menyelamatkan Zoyu adalah seorang wanita. Dan Chusyu pun berkata, "Oh, berani sekali kau mencampuri urusan orang lain. Sebelum kau mengajukan pertanyaan kepada seseorang, bukankah seharusnya kau memperkenalkan dirimu terlebih dahulu?" Tapi bukannya menjawab pertanyaan dari Chusyu, wanita itu hanya tersenyum sambil melihat ke arah Chusyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan wanita itu terlihat cukup percaya diri, meskipun yang sedang dihadapi olehnya adalah putra suci dari wilayah tanah suci Taisu. Tak lama kemudian, Zoyu pun kembali sadarkan diri setelah tubuhnya diangkat dari air sungai, dan sambil terbatuk-batuk dia berkata, "Terima kasih banyak Nona Zi Xiaoyi karena telah datang untuk menyelamatkanku." Wanita yang bernama Zi Xiaoyi itu menjawab, "Jangan banyak bicara dulu. Cepat hentikan pendarahan di tubuhmu, karena kalau tidak, kau bisa mati karena kehabisan darah." Setelah melihat kedatangan Zi Xiaoyi ke sana, Chusyu pun langsung menyimpan kembali pedang besar miliknya itu yang terlihat perlahan menghilang, karena Chusyu tidak memerlukannya lagi untuk menghadapi seorang wanita. Chusyu bilang, "Oh, ternyata wanita itu berasal dari keluarga Zi, tapi itu bukan urusanku, karena siapapun yang berani menghalangiku, aku akan menyingkirkannya." Lalu Zi Xiaoyi meminta Chusyu untuk mengampuni nyawa Zoyu. Dia bilang, "Yang mulia putra suci Taisu, bisakah kau memberikan keluarga Zi kami sedikit muka dengan mengampuni nyawa Zoyu untukku? Dan tentu saja aku akan sangat berterima kasih kepadamu, dan aku akan memberikan beberapa imbalan untukmu jika kau bersedia melakukannya." Chusyu yang terlihat melayang di atas mereka berdua pun menjawab, "Sayang sekali aku harus mengecewakan wanita cantik sepertimu, karena aku bukanlah orang baik yang seperti kau pikirkan. Tapi jika Zoyu mau menyerahkan barang-barangnya kepadaku, aku bisa mengampuni nyawanya dan menganggap semua urusan di antara kami berdua sudah selesai." Tapi Zi Xiaoyi tidak bisa menerima penawaran yang diajukan oleh Chusyu kepadanya dan berkata, "Zoyu mendapatkan semua barang itu secara legal di pelelangan. Kau tidak perlu bertindak sampai sejauh ini untuk menipu orang lain." Sementara Zoyu, dia hanya diam saja dan berlindung di belakang seorang wanita setelah dia mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki oleh Chusyu. Karena Zi Xiaoyi menolak penawaran darinya, wajah Chusyu pun langsung berubah, dan dengan senyuman jahat di wajahnya Chusyu berkata, "Baiklah, karena kalian menolak kemurahan hati yang aku berikan, sekarang kalian berdua akan mati bersama di tempat ini." Lalu berkata di dalam hatinya, "Berapapun harga yang harus aku bayar, aku harus mendapatkan induk besi meteorit itu dari tangannya." Tentu saja, Zi Xiaoyi pun sangat terkejut mendengar Chusyu yang akan menghabisi mereka berdua agar tujuan Chusyu bisa tercapai. Dia berkata, "Chusyu, kau sangat arogan sekali. Apa kau sadar kalau tindakanmu ini bisa memicu peperangan di antara tanah suci Taisu dan keluarga Zi kami?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa mempercayai apa yang sedang aku lihat di hadapanku ini, karena orang-orang mengatakan kalau putra suci Taisu adalah orang yang lembut dan baik hati. Tapi ternyata dia adalah orang yang sangat kejam dan menghalalkan segala cara agar tujuannya bisa tercapai." Di saat Zi Xiaoyi masih belum memahami situasi yang sedang dihadapinya saat ini, tiba-tiba saja dia sudah melihat Chusyu yang menerjang dengan kecepatan tinggi ke arahnya sambil berkata, "Dasar wanita jalang, bersiaplah untuk mati." Sementara Zi Xiaoyi yang merasa sangat terkejut itu, dia berkata di dalam hatinya, "Ini buruk, pergerakannya sangat cepat sekali, aku tidak diberikan waktu olehnya untuk merespon sama sekali." Lalu Chusyu langsung mencekik leher Zi Xiaoyi dengan sangat erat. Setelah Zi Xiaoyi tidak bisa mengimbangi kecepatan pergerakan dari Chusyu yang tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya, sehingga Zi Xiaoyi tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar. Chusyu pun langsung mengangkat tubuh Zi Xiaoyi ke atas dan menatapnya dengan tatapan mata yang dingin, karena meskipun lawannya adalah seorang wanita,
Chusyu tidak akan memberikan belas kasihan sama sekali kepada musuhnya. Xiaoyi berkata, "Cepat lepaskan tanganmu, aku tidak bisa bernafas." Sementara Zoyu, wajahnya langsung berubah menjadi pucat setelah melihat Chusyu yang tanpa ragu berniat menghabisi orang dari keluarga Z yang terkenal, di mana para kultivator tingkat tinggi pun akan memberikan muka kepada mereka. Lalu sesuatu yang aneh pun terjadi di sana, di mana terlihat wajah dan tubuh Xiaoyi perlahan memudar. Setelah Chusyu mencekik lehernya dengan sangat kuat dan tidak berniat melepaskannya meskipun Xiaoyi sudah meminta ampun kepadanya. Rupanya, itu adalah salah satu teknik yang dimiliki oleh Xiaoyi, di mana dia bisa mengubah partikel tubuhnya menjadi sangat kecil untuk melepaskan cengkraman tangan Chusyu, dan terlihat tubuh Xiaoyi kembali terbentuk tepat di belakang Chusyu yang belum disadari olehnya. Chusyu berkata, "Oh, teknikmu cukup bagus juga ya." Setelah tubuh Xiaoyi kembali terbentuk dengan sempurna, dia langsung mencoba untuk mengikat Chusyu menggunakan tali spiritual miliknya, tapi usahanya langsung gagal. Karena Chusyu dengan pergerakan cepatnya langsung pergi dari sana sebelum tali spiritual milik Xiaoyi berhasil mengikatnya. Lalu Chusyu langsung melancarkan pukulan yang sangat keras tepat di wajah Xiaoyi, sehingga tubuh Xiaoyi pun terpental ke bawah. Karena dia tidak bisa mengimbangi pergerakan cepat dari Chusyu yang berhasil menghindari serangan darinya, dan dengan cepat Chusyu sudah berada di hadapannya untuk melancarkan serangan balik kepadanya. Xiaoyi pun langsung tersungkur di atas perahu dan Zoyu langsung memeriksa keadaannya. Sementara Chusyu yang masih melayang di udara, dia berkata, "Awalnya aku tidak berniat untuk menghajar wanita cantik sepertimu, karena aku ingin menghabisimu dengan membuatmu tidak bisa bernafas. Tapi kau sendiri yang memaksaku untuk melakukannya, jadi jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar kepadamu." Sambil menahan rasa sakit setelah dipukul dengan keras di bagian wajahnya, Xiaoyi berkata, "Kau adalah pria yang gila, bisa-bisanya kau memukul wajah seorang wanita. Apa kau tidak merasa malu dengan gelarmu sebagai putra suci Taisu itu?" Di saat pertarungan akan kembali dimulai, tiba-tiba saja kembali datang seseorang ke sana. Orang itu bilang, "Putra suci Taisu, tenangkanlah dirimu dulu. Sepertinya sudah terjadi kesalahpahaman di sini." Lalu orang itu yang ternyata adalah orang suci bermargamo, dia langsung meminta maaf kepada Chusyu dan kembali berkata, "Pria tua ini mewakili nona muda kedua untuk meminta maaf kepada putra suci Taisu karena kami seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain." Patuamo pun lalu mendarat di perahu dan Xiaoyi berkata kepadanya, "Penatua Agung, maafkan aku karena sudah mencampuri urusan orang lain." Sementara Chusyu, dia merasa heran melihat pemandangan itu dan berkata di dalam hatinya, Xiaoyi berkata bahwa tuanmu adalah orang suci yang agung, namun dia langsung membungkuk dan meminta maaf dengan sederhana kepadanya. "Sepertinya aku tidak boleh meremehkan orang ini." Lalu Chusyu pun berkata kepada mereka dengan nada yang sinis, "Karena Penatua Agung telah meminta maaf kepadaku dengan tulus, aku akan memaafkan kelancangannya. Sekarang cepatlah bawa pergi gadis kecil ini sebelum aku berubah pikiran." Lalu berkata di dalam hatinya, "Sekarang Master dan Kakak Hua sedang tidak berada di dekat sini, jadi tidak ada yang akan membantuku jika aku bertarung dengan pria tua ini. Aku harus menurunkan sedikit egoku dengan tidak memperpanjang urusan dengan wanita itu." Lalu Patuamo langsung membuka portal sambil memegang tangan Xiaoyi dan berkata kepada Chusyu, "Terima kasih atas kemurahan hatimu. Kalau begitu, aku beserta nona muda kedua izin untuk undur diri." Sementara Zoyu, tentu saja dia merasa terancam karena Patuamo beserta Ji Xiaoyi berniat untuk meninggalkannya. Dia bilang, "Tuan Mo, mengapa kau harus meminta maaf kepadanya? Apakah kau takut kepada orang ini?" Tapi mereka berdua tetap pergi dari tempat itu. Meskipun Zoyu terus berusaha meyakinkan mereka untuk membantunya, tapi Patuamo menolaknya dengan berkata, "Ini adalah wilayah selatan yang merupakan bagian dari tanah suci Taisu. Tidak baik bagi kami jika mengambil tindakan di tempat ini. Jadi kami akan menganggap masalah ini adalah hal yang sepele saja dan pergi dari sini." Kemudian, setelah mereka berdua pergi dari sana, Chusyu pun langsung menatap ke arah Zoyu sambil mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat, sehingga membuat Zoyu langsung merinding dan mengeluarkan banyak keringat dingin dari wajahnya. Tentu saja, Zoyu pun tidak memiliki pilihan lain selain terus bersujud kepada Chusyu untuk meminta maaf. Dia bilang, "Saudara Chu, tolong ampuni nyawaku yang tidak berharga ini. Kau bisa memperlakukanku seperti sampah asalkan kau mengampuni nyawaku." Tapi Chusyu hanya diam saja dan tidak menjawab perkataan dari Zoyu yang meminta pengampunan kepadanya. Karena Chusyu tidak berkata apa-apa, Zoyu pun terus meminta pengampunan kepada Chusyu dengan wajah memelas dan kembali berkata, "Saudara Chu, aku akan memberikan semua milikku untukmu. Tolonglah jawab aku, karena jika kau terus diam saja seperti ini, itu membuatku merasa sangat ketakutan." Akhirnya Chusyu pun mau menjawabnya dan sambil mengulurkan tangannya dia berkata,
Kalau begitu, cepat keluarkan induk besi meteoritnya. Kalau untuk masalah mengampuni nyawamu, itu semua tergantung dengan moodku. Zoyu pun langsung tersenyum karena merasa senang setelah Chusyu memberikan sedikit harapan untuknya. Kemudian, Zoyu langsung memberikan induk besi meteorit itu kepada Chusyu sambil berkata di dalam hatinya, "Meskipun aku Zoyu memiliki reputasi yang cukup bagus di tanah suci Taiyi, tapi aku tetap saja gagal mempertahankan induk besi meteorit ini. Tapi mau bagaimanapun juga, nyawaku lebih penting dari segalanya." Lalu Chusyu pun mengambil induk besi meteorit itu dan menyimpannya di saku bajunya. Tapi Chusyu masih menginginkan benda lain dari Zoyu. Dia bilang, "Serahkan barang yang selanjutnya kepadaku." Zoyu pun merasa heran mendengarnya dan berkata, "Apa maksudmu dengan berkata seperti itu?" Chusyu pun kembali berkata, "Apakah kau mau kalau aku yang mengambilnya sendiri darimu?" Tapi sebelum kita tahu barang apa yang dimaksud oleh Chusyu itu, ceritanya pun bersambung. Waktu Nasep, sakit hulanya pemirsa, engkau tepang deh di sanes kesempatan.